Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu casing terbaru dari Cube Gaming. Ya meskipun sudah beberapa bulan yang lalu ya. Yang ada di sini untuk penampakannya dia tuh tipenya MATX dan juga di sini boxnya sangat jelas sekali. Serinya adalah Cube Gaming Leoric ya. Gambarnya dia itu ada leonnya atau gambar singa lah di bagian tengah sini. Dan di sini untuk penampakan casingnya. Untuk yang ada di sini ada 4 tipe, ya 2 tipe lah ibaratnya lah, berwarna hitam dan juga putih. Tapi di bagian depan dia itu ada yang mesh dan juga ada yang kaca. Tapi kalau saya pegang di bagian depan sini dia itu yang mesh ya, bukan yang kaca. Kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harganya sekitar di 400 ribuan, hampir di 500 ribu untuk casing yang ada di sini. Tapi kalau yang berwarna hitam lebih murah ya, cuma terpaut 20 sampai 30 ribu dengan yang berwarna putih. Tapi kalau yang mesh sama yang kaca dia itu harganya sama, kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa untuk yang nanti saya akan reviewnya dari segi sirkulasi udaranya bagus atau tidak, jika lo kaca dibuka maupun ditutup, serta dari segi kelebihan maupun kekurangannya seperti biasa ya dari segi pengujian casing. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi casing yang ada di sini dan juga di sini boxnya itu standar pada umumnya untuk Cube Gaming. Di bagian samping sini tidak ada spesifikasi lengkapnya. Jadi saya akan membuka dari segi websitenya aja ya. Yang dimana ini saya kasih bawah dulu supaya tidak full dari segi penampakan di kamera ini. Dan di sini saya akan membuka dari segi websitenya di Cube Gaming Leoric. Untuk yang ada di sini dia itu tipenya MATX, ada yang berwarna hitam, putih dan juga tersebut dia itu menggunakan material ABS steel. Kalau saya pegang di sini ya standar bagus lah untuk di harga 400 ribuan, bukan yang jelek untuk bahannya. Dan juga di sini untuk GPU-nya itu sampai di 300 mm. Jadi triple fan dia itu bisa, tapi tergantung GPU-nya ya. Kadang beda-beda, ada yang di bawah 300 mm atau di atas 300 mm untuk GPU yang triple fan di tiap brand. Dan juga di sini dia itu support sampai 170 mm untuk CPU coolernya. Terbilang terlihat lebar ya untuk yang ada di sini. Jadi dia itu support sama semua CPU cooler yang tinggi-tinggi. Karena kebanyakan CPU cooler dia itu di 160 mm, tapi kalau yang ini support di 170 mm, terbilang ini bagus. Dan juga yang ada di sini dia itu untuk power supply-nya support sampai di ATX, jadi ya standar pada umumnya. Serta fan support di bagian depan dia itu cuma support 2 aja ya. Kalau 3 dia itu tidak support untuk fan di bagian depan ini. Dan di bagian atas ini support sampai 2, di bagian belakang support sampai 1 untuk 12 cm. Tapi kalau untuk radiator di bagian depan support 240 mm atau dual fan, di bagian atas juga support 240 mm dual fan, di bagian belakang pun juga support. Tapi kalau aku pribadi di bagian atas ini dia itu kurang ya, dimana agak mepet dengan perkabelan di bagian mobo yang ada di sini. Meskipun bisa tapi agak mepet, berbeda seperti casing pada umumnya yang lebih longgar. Kurang lebihnya seperti itu. Dan speknya sudah saya jelaskan semuanya. Untuk IO portnya di bagian atas ini nanti ya saya jelaskan. Dan kita unboxing dulu atau kita buka dulu dari segi kaca di bagian samping sini. Hati-hati untuk membukanya, dia itu masih dibaut, cuma setengah aja ya di bagian sini. Tapi di casingnya ini tidak ada power supply cover ya, sehingga ketutup untuk covernya. Ada yang suka, ada yang tidak, tapi itu opsional. Dan membukanya hati-hati. Kalau bisa di bagian bawah dikasih karpet atau mousepad supaya lebih aman kalau bisa ini terjatuh supaya tidak pecah. Dan ini untuk penampakan di bagian samping depannya, tipenya MATX dan juga cakep lah di bagian atas ini, jadi bolong-bolong tembus kelihatan sampai dalam. Dan di bagian sini ya standar pada umumnya lah. Dan kita lihat dari segi bagian depannya yang ada di sini dia itu tipenya mesh. Jadi kalau menurutku lebih bagus yang mesh ya dari segi sirkulasi udaranya daripada yang kaca kalau nggak salah ya. Meskipun saya belum review yang kaca. Aku buka dulu di bagian depan, tinggal tarik aja di bagian bawah sini, sangat gampang. Dan di sini udah free dual fan RGB. RGB tersebut dia tuh berubah-ubah warna ya, bukan yang stay di RGB aja, tapi dia tuh berubah-ubah warna. Meskipun tidak bisa dikontrol dari segi warnanya, cuma di auto aja, nggak masalah kalau yang itu. Ini ya untuk casing depannya, aku kasih bawah dulu dan kita bongkar aja isinya apa aja di bagian di samping sini. Oh ya, di bagian atas dia tuh ada dust filter, jadi ini bagus. Di bagian depan dia tuh gak ada dust filternya ya, wajar di harga 400 ribuan. Dan di bagian atas sini dia tuh support USB 3.0 ada 1, 2.0 ada 2,
mic dan juga speaker serta tombol reset dan juga power. Cuma itu aja standar pada umumnya. Dan di bagian sini belakang aku buka dulu isiannya apa aja ya. Kita buka dulu. Dia tuh flat ya untuk casing di bagian belakang ini. Aku kasih bawah. Dan di bagian belakang sini dia tuh agak sempit sih di bagian kelonggaran sini atau rongganya lah untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup. Dia tuh tipis sih. Kalau kalian melihat dari segi di bagian samping sini ya. Kalau samping sini masih kelihatan sekitar 1 sentian lah, tapi kalau di bagian sini dia terlihat agak tipis karena dia itu ada yang menonjol di bagian belakang mobo dari segi besi-besinya, sebagai contoh dari segi slot SSD, sehingga dia itu lebih mepet dari segi rongganya. Tapi kita akan lihat aja nanti apakah dia itu bisa gampang ditutup atau tidak untuk perkabelan di power supply. Tapi lebih baik menggunakan power supply yang kabelnya flat ya supaya lebih aman. Lanjut dari segi perkabelannya dia itu flat hitam semua. Aku suka sih kalau yang ini ya. Kecuali di USB 3.0 ya wajar sih, dia tuh agak tebal. Tapi yang lainnya dia tuh berwarna hitam dan juga flat. Ini bagus. Serta dia itu ada slot hard disk di bagian bawah sini. Ada 1 di bagian SSD, ada 2 di bagian sini. Jadi support SSD 2 maksimal dan juga hard disk 2 maksimal. Ya ini cukup bagus sih untuk ini. Seperti aja sih penampakannya, ini kabel-kabelnya semua boardnya berwarna putih ya, atau silver lah, bukan berwarna hitam. Lanjut di bagian bawah yang ada di sini, dia ada touch filternya, ada kakinya, serta ada busa di bagian kaki ini. Dia tuh bagus, terbilang ini tebal. Jadi untuk meredam getaran maupun aliran listrik, ini udah bagus untuk speknya di bagian bawah. Meskipun di bagian depan nggak ada touch filter ya wajar sih untuk yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya dari segi casing yang ada di sini. Apakah ini worth it atau tidak? Kita lihat aja habis ini dari segi kelebihan, kekurangan serta sirkulasi udaranya. Apakah bagus atau tidak? 1:1 atau tidak lah. Kalau kaca dibuka maupun ditutup di bagian samping sini. Itu aja penjelasan dari saya, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke reviewnya. Review Cube Gaming Leoric. Yo. Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya menggunakan kaca dan juga tanpa kaca di bagian samping casing. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat, serta maksimalnya di 68 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain dan dia mentok paling bawah di 35 derajat. Serta maksimalnya ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 68 derajat kalau tanpa kaca di bagian samping. Dan kalau kita bandingkan memakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat serta maksimalnya di 68 derajat dengan pengujian yang sama. Dan kalau kita bandingkan dia itu 1:1, bisa dibilang ini sempurna dari segi sirkulasi udaranya menggunakan Cube Gaming Leoric Mesh. Dan kalau semisal di tipenya tempered glass, aku kurang tahu ya suhunya tersebut 1:1 atau tidak, tapi kalau yang mesh dia itu lebih bagus. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini sirkulasi udaranya dia itu sempurna untuk yang mesh. Ini bagus. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 170 mm dan juga radiator di 240 mm serta di GPU di 300 mm. Kalau di GPU maksimal di dual fan. Kalau aku pribadi sebenarnya bisa yang triple fan, akan sulit untuk memasukkan di boardnya. Jadi lebih amannya di dual fan untuk yang ini. Untuk CPU cooler semuanya bisa masuk yang menggunakan heatsink, apalagi radiator di 240 mm untuk maksimalnya. Lanjut yang ketiga, terdapat dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawah. Meskipun di bagian depan belum ada, nggak masalah kalau yang ini. Ya masih wajar lah di harga di bawah 500.000 untuk casingnya. Lalu yang keempat, kabelnya flat hitam semua di front panel USB maupun di audio. Kalau di USB 3.0 dia tuh belum flat, nggak masalah kalau yang ini. Masih wajar-wajar aja. Yang penting berwarna hitam menyerupai. Lalu yang kelima, terdapat rongga 1 cm lebih di bagian belakang casing untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup. Dan setelah saya coba, dia itu emang kurang lebar, tapi masih bisa ditutup dengan gampang jikalau kabel kalian dirapikan dan menggunakan kabel yang flat, bukan yang besar-besar lah. Meskipun cuma di 1 cm lebih aja dari segi space-nya. Lanjut yang keenam, ada bracket hard disk maksimal 2 di bagian atas maupun di bagian bawah untuk pemasangannya. Dan juga bracket SSD itu ada 2 maksimalnya, seperti contoh yang ada di sini di bagian belakang mobo.
terbilang ini bagus. Lalu yang ketujuh, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Ini terbilang bagus, yang dimana untuk meredam getaran jika dipindah maupun dari aliran listrik, supaya lebih aman. Lalu yang kedelapan, sudah free fan 2 RGB, di harga casing 400 ribuan. Ya wajar sih, kebanyakan Cube Gaming emang seperti itu, dikasih free fan, supaya lebih menarik. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu juga sama, dikasih 2 fan RGB. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, fan di bagian depan cuma 12 cm. Kalau bisa di 14 cm lah, supaya lebih dingin untuk yang ini. Karena di bagian depan dia itu cuma masuk angin 2, di bagian atas keluar angin 2, di bagian belakang keluar angin 1. Jadi ya kurang pas lah. Dan kalau bisa harusnya tersebut di 14 cm di bagian depan. Tapi ini opsional ya. Meskipun menggunakan 12 cm, tapi sirkulasi udaranya dia itu masih bagus, sempurna 1:1. Lalu yang kedua, tidak ada power supply cover di bagian sampingnya. Ini opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang ada power supply cover yang kelihatan, power supply apa yang kalian pakai. Dan apalagi kalau semisal ada RGB supaya lebih menarik. Lalu yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah, menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Cube Gaming Leoric. Semisal kalian memakai casingnya ini, atau sudah melihat video ini. Kalau ada yang luput dari segi penglihatan, dari kelebihan maupun kekurangan, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 450 ribuan, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini masih bagus lah. Yang dimana casing gamingnya tersebut dia tuh unik, berbeda seperti pada umumnya. Dan juga ada banyak tipe pilihan, dari segi mesh maupun tempered glass di bagian depan. Serta udah free 2 fan RGB. Dan yang terpenting dari segi sirkulasi udaranya dia tuh bagus 1:1. Serta semua kelebihannya sudah saya sebutkan tadi di awal. Ada 8 poin. Kalau kurangnya cuma di opsional aja, nggak masalah kalau yang itu. Jadi bisa dibilang ini bagus. Dan kalau kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Cube Gaming Leoric tipe mesh. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review-review papan PC seperti contoh yang ada di sini, casing, SSD, CPU cooler, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.